Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika dengan NIM 1122-10946. Ingin mempresentasikan strategi komunikasi di NEPCOFI NI3 dari mata kuliah komunikasi dan negosiasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sinta S. Herianti. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi ini. Terima kasih. Sebelumnya, for your information, saya bekerja di salah satu cafe shop di Cikarang Baru yang bernama NEPCOFI. Saya sebagai barista hingga sekarang. Baik, akan saya mulai untuk materi hari ini. Yang pertama yaitu definisi komunikasi bisnis. Kita lihat pengertian semua komunikasi dan negosiasi itu seperti apa serta manfaatnya. Di sini ada definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks profesional untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan bisnis. Komunikasi ini meliputi komunikasi lisan, tulisan, dan nonverbal yang terjadi di dalam maupun antar organisasi. Di sini juga ada definisi negosiasi bisnis. Definisi negosiasi bisnis adalah proses diskusi untuk antar dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan terkait kepentingan bisnis, kerjasama, atau penyelesaian masalah tertentu. Baik, selanjutnya manfaat komunikasi dan negosiasi. Manfaat utamanya yaitu meningkatkan efektivitas kerja, membangun kepercayaan dan relasi, mendorong kolaborasi, penyelesaian konflik, memperkuat posisi bisnis. Masing-masing itu semua ada tujuannya, yaitu yang pertama komunikasi yang jelas, mencegah miskomunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengefisiensikan proses kerja. Dan yang kedua, melalui komunikasi terbuka dan negosiasi yang adil, hubungan profesional yang harmonis dapat terjalin dan dipertahankan. Yang ketiga, komunikasi dan negosiasi memfasilitasi kerjasama antara tim, departemen, ataupun mitra eksternal demi tujuan bersama. Yang keempat, negosiasi efektif membantu menyelesaikan perbedaan atau konflik dengan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir, komunikasi yang persuasif dan negosiasi yang cerdas dapat meningkatkan peluang memperluas jaringan serta memperkuat posisi tawar perusahaan di pasar. Jadi, komunikasi dan negosiasi yang baik merupakan fondasi penting dalam setiap aktivitas bisnis, membantu tercapainya target perusahaan serta menjaga hubungan profesional yang berkelanjut. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi di NEPCOFI. Lingkungan kerja di kafe seperti NEPCOFI NI3 memiliki beragam unsur komunikasi yang penting untuk mendukung operasional dan membangun relasi baik dengan pelanggan maupun sesama karyawan. Berikut komponen, saluran, dan gaya komunikasi yang umumnya tersedia. Komponen-komponen komunikasi yang pertama untuk pengirim atau barista, pelayan, manajer, atau staf lain yang menyampaikan pesan. Dan yang kedua, penerima, yaitu pelanggan, rekan kerja, atau atasan yang menerima pesan. Untuk pesan, informasi yang disampaikan bisa berupa penawaran menu, promo, instruksi kerja, atau sapaan ramah kepada pelanggan. Yang keempat, ada saluran. Kita mempunyai media atau cara penyampaian pesan seperti WhatsApp via WhatsApp dan Instagram. Untuk umpan balik, respon atau reaksi dari penerima pesan terhadap informasi yang diberikan, misalnya tanggapan pelanggan terhadap saran menu atau respon pegawai terhadap arahan manajer. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Seperti yang tadi materi saya bacakan, di situ ada verbal langsung, nonverbal, tertulis, dan teknologi maupun media visual.
Baik, di sini ada penjelasannya masing-masing. Untuk verbal langsung, percakapan lisan antara barista atau pegawai dengan pelanggan dan antar pegawai. Nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, dan isyarat tangan sangat penting saat melayani pelanggan atau berkoordinasi di lingkungan ramai. Untuk yang tertulis, pesan tertulis di papan pengumuman, daftar menu, atau grup chat internal. Untuk teknologi, komunikasi melalui aplikasi pesan yang berupa Instagram untuk koordinasi antar staff atau update informasi dari manajemen. Untuk saluran komunikasi teknologi, kita menggunakan via WhatsApp. Itu untuk sesama partner, entah itu manajer, entah itu atasan, kita melalui itu. Kalau saluran komunikasi teknologi untuk customer atau pelanggan, kita melalui Instagram. Kita mempunyai media sosial, mereka bisa DM kita kapanpun, entah itu untuk reservasi, informasi, atau segala macam yang berhubungan dengan pesanan. Baik, kita lanjutkan. Dan yang terakhir yaitu media visual. Penempatan poster, spanduk, atau display berisi informasi promo atau menu. Di sini juga ada gaya komunikasi NEPCOFI ya. Saluran komunikasinya dan penjelasan singkatnya ya. Gaya komunikasinya itu yang pertama harus ramah dan interpersonal. Dan yang kedua informasi santai. Dan yang ketiga demokratis. Yang keempat responsif. Yang kelima empati. Saya akan menjelaskan singkat apa itu gaya interpersonal, informasi santai itu bagaimana, dan ya, mari kita mulai. Memberikan yang pertama ramah dan interpersonal, yaitu memberikan sapaan, senyuman, memperkenalkan menu, serta melayani dengan nada bersahabat. Tidak boleh dengan nada tinggi, tidak boleh seperti marah-marah, harus enjoy, chill, maksudnya kayak seperti ngobrol aja gitu. Dan yang kedua informal santai. Komunikasi cenderung santai, tidak terlalu kaku, sesuai suasana kafe, namun tetap profesional. Jadi kayak boleh seperti ngobrol santai, tetapi kita harus tahu posisi kita itu sebagai apa. Jadi harus ingat dan ya harus tetap profesional. Untuk demokratis, ada perlibatan staf dalam diskusi atau keputusan, seperti memberi masukan soal menu atau operasional. Jadi bagian staf atau manajer, biasanya di NEPCOFI itu manajer, dia itu kayak ngasih masukan menu atau bagaimana SOP di NEPCOFI itu seperti apa. Untuk empati, barista menunjukkan kepedulian dan membantu pelanggan memilih menu sesuai preferensi. Jadi kayak pasti di semua tempat makan atau cafe shop gitu ada menu-menu yang signature atau menu paling favorit di tempat itu. Jadi kita sebagai pegawainya memberikan menu itu, menawarkan menu signature itu. Barangkali si customer ini bingung mau pilih apa. Baik, di sini ada contoh implementasi di kafe. Barista menyapa pelanggan dengan ramah, menawarkan rekomendasi menu, dan memberikan pelayanan maksimal secara lisan dan sikap. Jadi kita sebagai pegawainya harus
menyapa dengan ramah oleh pelanggan atau customer dan menawarkan seperti tadi yang saya bilang, yaitu menu signaturnya itu apa, kita menawarkan dan memberikan pelayanan maksimal, yaitu dengan omongan atau dengan sikap kita dengan omongan kita itu oke. Maksudnya kayak sopan, ramah, cuma sikap kita juga harus mengikuti lisan kita, seperti itu. Komunikasi internal antar karyawan dilakukan melalui briefing sebelum operasional, percakapan langsung, dan aplikasi pesan. Jadi seperti tadi yang saya bilang juga, komunikasi internal karyawan yaitu melalui briefing. Biasanya kita setiap closingan itu ada briefing. Briefingnya itu bukan biasanya kan di opening ya, tapi kita di closing. Jadi sebenarnya bukan briefing sih, kayak evaluasi gitu, evaluasi kerja itu ada di setiap closingan. Jadi di Nep Coffee itu tidak ada briefing, adanya evaluasi. Kenapa tidak ada briefing? Karena kita paginya itu sudah prepare untuk buka, untuk opening, dan untuk kalibrasi. Kalibrasi itu seperti kayak mencari rasa kopi yang pas untuk hari ini gitu. Ya. Jadi kita tidak ada briefing, adanya evaluasi. Evaluasinya itu setiap closingan itu pasti ada kayak gimana, ada kendala atau enggak hari ini, gimana ada pelanggan yang kayak pelanggan komplain atau gimana. Intinya kita di setiap closingan itu ada evaluasi. Jadi untuk buat hari berikutnya itu better, lebih baik lah, seperti itu. Dan yang ketiga kita lanjutin ya, saluran nonverbal seperti kontak mata dan senyum membantu menciptakan suasana nyaman untuk pelanggan maupun rekan kerja. Dan yang terakhir, gaya komunikasinya cenderung santai dan hangat, namun tetap menghargai perbedaan serta kebutuhan setiap pengunjung. Oke, komunikasi yang efektif di Nep Coffee dan Itri membantu menciptakan suasana bekerja harmonis, meningkatkan pelayanan, serta membangun loyalitas pelanggan melalui hubungan yang personal dan profesional. Seperti itu. Saya ada sedikit cerita dengan customer atau pelanggan. Jadi komunikasinya itu kita lagi mempromosikan produk kita dan menawarkan promo-promo. Biasanya kan customer atau pelanggan itu kan suka yang namanya promo ya. Saya juga suka soalnya. Jadi saya menawarkan diskon. Saya di situ menawarkan produk sekaligus diskon 17% karena kita sedang memperingati 17 Agustus. Jadi diskonnya itu 17%. Untuk semua menu kopi dan beberapa menu pilihan yang kami punya. Serta promo ini berlaku mulai 17 Agustus hingga 31 Agustus promonya. Jadi menurut saya itu kesempatan bagus untuk menikmati kopi dan memakan favorit dengan harga lebih hemat. Jadi apakah bapak atau ibu tertarik untuk mencoba promo ini atau ingin rekomendasi menu dari kami? Dan ternyata jawaban si customer atau pelanggan ini, dia suka kayak, wah 17% nih, menarik gitu kan. Terus kayak dia minta kasih rekomendasi dari menu kita, itu ada apa aja. Kayak, wah tentu Pak Bu, kita untuk kopi kita ada Scottish Latte yaitu butterscotch, ada Nep Coffee itu kopi susu gula aren. Waktu itu sih ada peanut butter ya,
Cuma sekarang udah tidak ada, jadi ya udah ada 2 menu itu saja. Signaturnya sekarang ini hanya itu. Terus pas banget buat kayak nikmatin sambil merayakan kemerdekaan. Jadi itu kopi yang saya rekomendasi. Kalau untuk cemilan kita punya mix platter. Mix platter itu kayak menu campuran gitu. Isinya itu ada sosis sama kentang. Dan ada menu baru juga yaitu donat bomboloni. Jadi biasanya itu kan donat itu kan bolong di tengah ya. Cuma bomboloni bomboloni ini tidak bolong, dia bentukannya itu donat bulat dan ada selainya. Di dalamnya itu ada selainya. Ada selai coklat, matcha sama strawberry. Ada 3 itu. Seperti itu untuk menu kita. Kita lanjutkan lagi untuk presentasinya. Itu yang tadi sedikit cerita saya. Untuk latar belakang pihak terlibat, yaitu pengirim saya pegawai, barista atau pelayan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memberikan informasi diskon dengan gaya ramah dan informatif. Untuk penerimanya yaitu pelanggan yang menerima informasi secara langsung dan dapat menanggapi serta bertanya secara interaktif. Cara komunikasi langsung ini efektif untuk membangun hubungan hangat dan meningkatkan minat pelanggan terhadap promo peringatan kemerdekaan Indonesia di Nep Coffee. Seperti itu. Dan di sini juga ada analisis dari proses komunikasi, yaitu yang pertama gaya, strategi, dan saluran komunikasi yang digunakan. Untuk gaya komunikasi digunakan bersifat ramah, interpersonal, dan persuasif. Pegawai menyapa pelanggan dengan hangat, memberikan informasi promo dengan jelas, sekaligus menawarkan rekomendasi menu yang relevan untuk membangun kedekatan dan meningkatkan minat beli pelanggan. Gaya komunikasi ini menciptakan pelanggan personal yang mampu memperkuat hubungan kafe dengan pelanggan serta mendorong loyalitas. Dan yang kedua, ada strategi komunikasi yang dijalankan termasuk personal selling, di mana interaksi tatap muka dilakukan untuk menyampaikan pesan, promosi, serta langsung dan efektif. Pendekatan ini juga mengandung unsur sales, betul, itu betul sekali, mengandung unsur sales promotion berupa diskon 17%, yang merupakan insentif terhadap pelanggan untuk meningkatkan pembelian dalam waktu terbatas. Pendekatan ini juga memanfaatkan komunikasi 2 arah, sehingga pegawai dapat menjawab pertanyaan dan menyesuaikan rekomendasi sesuai kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu saluran komunikasi. Komunikasi langsung tatap muka antara pegawai dan pelanggan di lokasi kafe. Komunikasi langsung ini didukung oleh saluran nonverbal seperti senyuman, kontak mata, serta bahasa tubuh yang ramah untuk memperkuat pesan verbal. Selain itu, kafe dapat menggunakan saluran media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Biasanya sih itu lebih ke Instagram. Dan poster di tempat sebagai pendukung agar informasi promo menjangkau audiens lebih luas. Ya, betul. Kita ada banner. Kita mempunyai banner, yaitu biasanya itu bannernya itu kopi yang menu-menu baru, dan kita juga kerjasama dengan gelato ya, es krim gelato. Jadi bannernya itu ada 2 banner, kopi Nep Coffee dan es krim gelato. Kita mempunyai es krim gelato ya. Di dalam bar itu kita ada kulkas atau freezer gitu yang berisi gelato. Jadi buat customer yang mungkin tidak bisa minum kopi tapi ingin nongkrong, mempunyai solusi yaitu membeli es krim gelato gitu. Itu untuk yang tidak bisa minum kopi atau yang ingin segar-segar. Sebenarnya kita juga punya
menu yang segarnya gitu, yaitu base-nya soda. Ada lychee squash, peach squash, dan lemon squash. Itu biasanya segar. Cuma kalau customer tidak bisa minum soda juga, ya kita mempunyai gelato. Kita mempunyai es krim gelato. Itu ada rasa yang segar juga, rasa buah maupun yang vanilla, coklat gitu kita ada. Baik, lanjutan kah? Kita lanjutkan, yaitu yang kedua, hambatan yang muncul dan solusi yang didapatkan. Oke, hambatannya yaitu biasanya miskomunikasi karena pelanggan mungkin kurang memahami syarat dan ketentuan promo atau detail menu yang direkomendasikan. Seperti mungkin di Nep Coffee itu ada detail menunya itu memang kurang. Jadi kayak misal nih ada nama menu yang menurut customer kayak wah ini apa gitu. Kita mempunyai Kirani. Banyak banget customer yang nanya itu Kirani itu apa. Jadi itu menu baru kita. Kirani itu milky orange. Jadi kayak konslet dari buah markisa dengan buah jeruk. Jadi rasanya asam-asam manis dan perpaduan rasa Yakult. Kita masukkan Yakult 1 botol gitu. Dan gangguan lingkungan seperti suara ramai di kafe yang bisa mengganggu proses komunikasi lisan. Betul sekali. Biasanya customer itu membawa anaknya, dan anaknya itu mungkin agak namanya anak-anak ya aktif lah. Jadi ya udah agak berisik gitu ya. Jadi kita menawarkan produknya itu agak terganggu gitu, tapi nggak apa-apa asalkan tidak merusak fasilitas yang ada gitu ya. Dan yang ketiga, perbedaan ekspektasi antara pelanggan dan apa yang ditawarkan. Misalnya pelanggan mengharapkan promo juga berlaku untuk seluruh menu. Dan yang terakhir, keterbatasan pegawai dalam memberikan informasi lengkap saat situasi ramai sehingga proses komunikasi kurang optimal. Untuk solusinya, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta memastikan pelanggan mengerti dengan memeriksa umpan balik atau respon pelanggan secara aktif. Dan yang kedua, membantu komunikasi nonverbal yang kuat, misalnya menggunakan gestur menunjukkan poster promo saat suara sulit didengar. Dan yang ketiga, melatih pegawai agar sigap, informatif, dan responsif dalam menjawab pertanyaan serta memberikan alternatif solusi jika ada ketidaksesuaian. Dan yang keempat, memanfaatkan media pendukung seperti banner, flyer, dan postingan media sosial dan memperjelas informasi promo sehingga pelanggan bisa membaca sendiri kapan saja. Dan yang terakhir, menjaga suasana kafe agar tetap kondusif untuk percakapan, misalnya dengan mengatur lokasi meja untuk komunikasi mudah dan meminimalkan kebisingan. Di sini kita ada studi kasus, yaitu laporan bisnis 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? 5W, yang pertama what, who, where, when, why. Dan and the last yaitu H, 1H, yaitu how, bagaimana. Oke, yang pertama laporan bisnis insiden miskomunikasi pengiriman barang. Yang pertama what, atau apa yang terjadi. Pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2025, terjadi keterlambatan pengiriman barang kepada customer sebesar 2 hari. Keterlambatan ini disebabkan oleh miskomunikasi antar tim sales dan tim warehouse yang menyebabkan jadwal pengiriman tidak sinkron. Akibatnya, customer mengajukan komplain atau keterlambatan tersebut. Oke, yang kedua who. Maksud dari who itu siapa yang terlibat? Yang pertama ada tim sales.
Tim sales bertugas menerima pesanan dari customer dan mengatur jadwal pengiriman. Yang kedua ada tim warehouse. Tim warehouse ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang, melakukan pengepakan, dan mengatur pengiriman sesuai jadwal. Dan yang ketiga, customer, penerima barang yang akhirnya melakukan komplain karena keterlambatan. Dan yang terakhir yaitu manajemen, pihak yang bertindak sebagai mediator dalam proses negosiasi penyelesaian keluhan. Nah, when itu kapan kejadiannya? Gitu. Kejadiannya terjadi pada hari Senin tadi, tanggal 30 Mei 2025, setelah libur long weekend, yang menyebabkan gangguan dalam komunikasi dan koordinasi di antara kedua tim. Di mana terjadinya? Komunikasi dan pengiriman melibatkan kantor pusat atau tim sales dan gudang penyimpanan barang atau warehouse. Pengiriman terlambat menuju lokasi customer. Why? Kenapa? Kenapa bisa terjadi gitu? Yaitu karena miskomunikasi, kurangnya koordinasi setelah libur long weekend, sehingga ada ketidaksesuaian informasi antara jadwal pengiriman yang dimiliki tim sales dan kesiapan tim warehouse. Salurannya komunikasi yang dipakai tidak efektif atau tidak tepat waktu untuk memastikan persiapan pengiriman berjalan lancar. Dan yang ketiga, tidak ada mekanisme verifikasi atau konfirmasi ulang jadwal pengiriman setelah libur panjang. Jadinya miskom, itulah terjadinya miskom. Dan yang terakhir how plus H. 1H, how, yaitu bagaimana proses komunikasi, hambatan, dan solusinya itu apa. Untuk proses komunikasi, tim sales menginformasikan jadwal pengiriman ke warehouse sebelum libur, namun tidak melakukan follow up setelah libur yang seharusnya dari awal sudah kasih informasi, dan setelah long weekend tidak follow up, ya otomatis mungkin lupa, namanya manusia ya lupa ya. Komunikasi dilakukan via email dan chat yang tidak langsung dipantau selama hari libur. Setelah libur, persiapan barang di warehouse terlambat karena informasi tidak tersampaikan dengan cepat, sehingga pengiriman molor. Hambatannya, yang pertama, komunikasi tidak real time dan tidak ada konfirmasi ulang. Yang kedua, waktu libur menyebabkan kecepatan respon menurun, betul, karena lupa. Dan yang terakhir, tidak ada sistem backup atau escalation untuk memastikan kesiapan pengiriman. Solusinya yaitu manajemen mengadakan rapat bersama customer untuk meminta maaf dan menjelaskan keadaan penyebab keterlambatan, menawarkan kompensasi berupa potongan harga pengiriman atau diskon pada pesanan berikutnya untuk menjaga kepuasan customer, menyepakati jadwal pengiriman ulang dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi keterlambatan ulang. Internal perusahaan mengimplementasikan SOP komunikasi setelah libur panjang, memperkuat saluran komunikasi real time seperti telepon atau sistem notifikasi, dan memastikan konfirmasi berkala antar tim sebelum pengiriman. Ada dokumentasi saya yang bekerja di Nep Coffee. Nanti saya tampilkan. Sepertinya sudah cukup untuk presentasi hari ini, dan materi yang saya kerjakan, saya kerja di mana, sebagai apa, dan ngapain aja, itu sepertinya kurang lebih sudah cukup. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.